البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu kitab yang berisikan mengenai tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan prinsip dan juga akidah ahli sunnati wal jamaah yang dikumpulkan oleh segenap para ulama asabahumullah. Sekarang kita akan memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-63 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Qala Allah taala berkata, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." Itu ya. Ayat itu benar kan? Ya kan? Ya. Yang terakhir itu bukan? Hasan? Yang mana? Terakhir itu ya, kemarin kita bahas ayat yang sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-63. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah, siapakah zat yang mampu menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan, yang kemudian kalian berdoa kepadanya dalam keadaan hati yang lembut dan suara yang halus. La in anjana min hadhihi, duhai sekiranya dia menyelamatkan kami dari perkara ini semuanya, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan bersyukur, sungguh kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Siapa yang mampu menyelamatkan dari kegelapan langit dan juga atau kegelapan daratan juga lautan? Jawabannya ayat yang setelahnya kita baca sekalian. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun. Katakanlah Allah lah yang menyelamatkan kalian dari semua kegelapan tadi itu. Kegelapan daratan atau lautan, maksudnya bencana atau yang semisalnya, yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menyelamatkan dari segala seluruh kesusahan. Tsumma antum tusyrikun, kemudian kalian justru berbuat kesyirikan. Sudah diselamatkan oleh Allah taala, namun orang tersebut malah berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah taala, menduakan dalam beribadah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, inilah kejadian yang sekarang kita saksikan. Karena sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang musyrikin zaman sekarang itu lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Karena kalau zaman dahulu orang-orang musyrikin itu mereka berbuat kesyirikan ketika waktu senang dan lapang saja. Ya enggak? Di waktu ditimpa kesusahan, kesedihan, musibah, bencana, mereka langsung ikhlas minta kepada Allah taala. Zaman sekarang bagaimana? Sudah ditimpa bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, larinya kemana? Larinya kepada kesyirikan. Malah mempersembahkan tumpeng ke pantai selatan. Ya enggak? Malah lari ke Gunung Merapi, minta apa? Minta perlindungan pada penunggunya. Aneh kan? Allahul musta'an. Seharusnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan siapa? Hanya Allah, bukan yang lainnya. Zaman sekarang kesyirikannya lebih dahsyat. Ketika senang berbuat kesyirikan, ketika ditimpa musibah berbuat kesyirikan, senang usahanya lancar, dagangnya laris, lari malah ke Mbah Fulan, ke kuburan, biar tambah laris lagi. Bayangkan, Allahul musta'an, parah. Kemudian orang-orang musyrikin zaman dahulu
itu kalau mereka ingin menjadikan perantara untuk biar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, benar-benar mencari orang soleh. Orang itu benar-benar soleh menurut mereka. Kalau zaman sekarang sudah tidak soleh orangnya, wujudnya bukan manusia, itu pun dimintai apa? Dimintai kekayaan, dimintai pesugihan seperti Kiai Slamet atau yang semisalnya. Intinya apa? Kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Allahul musta'an. Kita lihat penafsirannya biar tambah jelas. Penafsiran ayat yang ke-63. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin. Kita yang 63 ya. Naam. Man yunqidhukum min makhawifil dhulumatil barri wal bahr? Siapakah orang atau siapakah zat yang mampu menyelamatkan kalian dari perkara-perkara yang menakutkan, kegelapan daratan dan lautan? Coba bayangkan, di tengah lautan ombak yang sangat besar, orang berada di atas kapal. Kemudian kegelapan menimpa mereka. Kemudian siapa yang mampu menyelamatkannya kalau bukan Allah Ta'ala? Enggak ada. Kemudian di daratan juga sama, ketika adanya kegelapan, adanya bencana, adanya barakallahu fikum bala atau malapetaka, siapa yang mampu menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, siapakah yang mampu menyelamatkan kalian dari perkara-perkara yang menakutkan berupa kegelapan daratan dan lautan? Alaysa huwallahu ta'ala alladhi tad'unahu fis syada'id mutadallilin jahra wa sirra? Ini bayangkan. Bukankah yang bisa menyelamatkan hanya Allah? Zat yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya fis syada'id, dalam perkara-perkara susah dan genting, mutadallilin jahra wa sirra, dalam keadaan kalian merendahkan diri kalian baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Taqulun, kemudian kalian mengatakan la in anjana rabbuna min hadhil makhawif lanakunanna minasyakirin bi ibadatihi azza wa jalla wahdahu la syarikalah. Kalian kemudian mengatakan, jikalau sekiranya zat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami, maksudnya kami menyelamatkan kami, yaitu Rabb kami menyelamatkan kita semuanya dari perkara-perkara yang mengkhawatirkan dan juga menakutkan ini, niscaya kami termasuk orang-orang bersyukur. Kami akan bersyukur dengan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, tidak akan berbuat kesyirikan padanya. Padahal apa? Mereka dusta. Orang-orang musyrikun itu dusta. Kenapa? Ketika di lautan memang seperti itu mereka. Ikhlas memurnikan ibadah, minta hanya kepada Allah taala. Tapi apa? Kalau sudah sampai daratan bagaimana? Idahum yusyrikun. Ya kan? Tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Ya kan? Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Ya kan? Tatkala sudah selamat ke lautan, mereka langsung berbuat kesyirikan. Tapi ketika di tengah lautan, mengikhlaskan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Itulah keadaan mereka. Tidak bersyukur dan mereka tidak jujur. Kemudian ayat berikutnya tafsirannya, qala al-mufassirun sabahumullah, ayat yang ke-64, qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul Allahu wahdah huwallazi yunqidhukum min hadhil makhawif wa min kulli syiddatin. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin, hanya Allah taala semata yang mampu menyelamatkan kalian dari perkara-perkara yang mengkhawatirkan, menakutkan berupa bencana, berupa musibah atau yang semisalnya. Wa min kulli syiddatin, dan juga zat yang bisa menyelamatkan kalian dari semua perkara yang menyusahkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kuncinya tidak lain adalah ketakwaan. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah taala, semakin menjalankan perintah-perintahnya dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka takut terhadap azab Allah, apa? Niscaya semuanya akan Allah taala berikan pertolongan dan jalan keluar dan kemudahan. Naam, yang susah dimudahkan, yang ditimpa musibah diberikan ketabahan dan kesabaran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, Allah taala jadikan bagi dia jalan keluar
dan Allah telah jadikan bagi orang tersebut semua urusannya mudah, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Summa antum ba'da dzalika tusyrikuna ma'ahu fil ibadah ghairah. Allahul musta'an. Bayangkan ini. Kemudian setelah diselamatkan, justru kalian setelah itu berbuat kesyirikan, mengsekutukan Allah taala di dalam peribadatan bersama yang lainnya. Inilah keadaan orang-orang musyrikun. Sudah diselamatkan, ditolong tapi tidak bersyukur. Allahul musta'an. Malah apa? Larinya kepada kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang kufar Quraisy saat didakwai oleh Rasulullah SAW untuk masuk agama Islam, mereka bukannya enggak paham. Mereka paham makna tauhid itu paham. Oleh karena itu nentang. Karena tauhid yang diinginkan oleh Rasulullah SAW tauhid uluhiyah, nyembah hanya murni untuk Allah taala. Mereka enggak mau. Pengennya mereka tauhid rububiyah saja. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Pengennya itu. Dalam keadaan mereka masih nyembah berhala-berhala yang ada. Akhirnya ketika dikumpulkan, marah kan Abu Lahab. Marah kemudian sampai mulutnya lancang mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Enggak terima Abu Lahab. Karena pengennya mereka itu ibadahnya biar kadang nyembah berhala ini, kadang nyembah berhala itu. Paham ya? Enggak mau dimurnikan, enggak mau. Paham makna la ilaha illallah mereka. Paham ya? Cuman mereka apa? Tidak diterima persaksiannya, tidak terima pengakuannya karena baru rububiyah saja yang mereka yakini. Uluhiyah itulah yang intinya. Na'am barakallahu fikum. Akhirnya Allah taala bantah, Rasulullah bela, Allah taala bela Rasulullah SAW dengan satu surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu awal mulanya karena di antaranya apa? Rasulullah alaihi wasallam mendakwakan tauhid agar orang-orang tidak berbuat kesyirikan. Mereka enggak terima. Paham ya? Enggak terima. Pengennya mereka peribadatan sesembahnya banyak gitu pengennya. Allah musta'an. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fikum ayat yang ke-65. Qala Allah taala berfirman, "Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'san ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad atau wahai Rasul kepada mereka, orang-orang musyrikin yang mereka awal mulanya ketika genteng, susah, diselamatkan, begitu diselamatkan langsung berbuat kesyirikan, katakan kepada mereka. Qul, katakanlah huwa al-qadir, dialah Allah taala yang mampu untuk mengirim langsung azab dari atas kalian, bahkan dari bawah kalian. Dari atas kalian apa seperti apa? Hujan batu, mampu Allah taala mewujudkannya. Dari bawah kalian ditenggelamkan misalkan. Paham ya? Ditenggelamkan ke dalam bumi, mampu. Allah taala mengangkat gunung-gunung yang sebesar itu, diangkat kemudian timpakan ke kampung yang penuh dengan kemaksiatan, mampu bagi Allah taala. Paham ya? Wal a'yadu billah. Naam. Kemudian kita lihat lagi, aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Kemudian Allah taala mengutus pada kalian, na barakallahu fikum, bencana-bencana yang akhirnya menimpa sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, baik itu seperti angin yang kencang, na barakallahu fikum, atau yang semisalnya. Intinya bencana-bencana Allah taala mampu untuk mewujudkan dan menimpakan kepada mereka. Na'am. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan bagaimana kami telah menyebutkan dan juga menampakkan ayat-ayat tanda kebesaran kami agar mereka mau memahami, tapi enggak paham-paham. Karena orang-orang kufar musyrikun, orang-orang kufar, mereka dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Binatang ternak kan? Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itulah permisalan orang-orang kafir. Sungguh kami telah mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Yang mereka ciri-cirinya, karena mereka adalah orang-orang kafir, ciri-cirinya bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata hati tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Orang kufar. Nah, barakallahu fikum, perkara-perkara haram bebas di tengah-tengah mereka. Allahul musta'an. Naam, terang-terangan mereka mengkonsumsi makanan-makanan haram, di antara mereka seperti itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balhum adall, bahkan lebih sesat. Binatang ternak aja masih mudah diatur kadang-kala. Antum lihat bebek itu ya. Tahu bebek? Itu kalau sama orang yang punya, misalkan yang sudah merawatnya, suruh ke kanan dia. Paham ya? Ini ke kanan atau ke kiri? Sudah susah diatur. Lebih parah dari binatang ternak itu loh ya. Suruh nyembah Allah taala malah nyembah berhala. Kalau binatang ternak kan masih bisa dikatakan kadang diarahkan bisa, ya enggak? Suruh ke kanan, masuk kandang. Ini suruh masuk kandang malah keluar. Allah musta'an, parah keadaannya. Balhum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, sampai-sampai dalam pantun pun dipermisalkan orang yang wujudnya, bendanya, modelnya seperti orang-orang kufar, enggak mau memahami ayat Allah, enggak mau membaca ayat Allah, enggak mau beribadah murni, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan seperti apa? Binatang ternak kan? Pengennya dia tenang. Siangnya main-main, malamnya tidur, enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mau memahami. Dipermisalkan bagaimana apa kemarin? Bagaikan binatang ternak. Ya enggak? Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Masyaallah, pantun ini sering diucapkan ya. Nah, barakallahu fiikum, bagus sekali maknanya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Kalau kamu enggak mau baca, enggak mau memahami, baca Al-Qur'an juga enggak mau, memahami pun juga enggak mau, famautuka khairun min hayatika daimu. Matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Bayangkan. Jadi lebih baik kamu itu mati gitu loh, enggak usah hidup gitu loh. Kalau enggak mau lagi seperti itu, enggak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naharuka la'ibun lailuka naimu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Bayangkan. Ngeri. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Jadi kita harus ingat, luangkan waktu kita untuk membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, merenungi, tadabbur. Walaupun tidak harus di masjid kan? Nah, barakallahu fiik, di rumahnya misalkan. Naam, seperti itu. Karena Al-Qur'an Karim, kitabullah azza wa jalla, itu adalah apa? Adalah kalamullah, dan di dalamnya ada syifa, obat. Kalau antum sedih, banyak pikiran, larinya ke Al-Qur'an. Pahami. Lihat ayat-ayat yang berkaitan masalah apa? Hiburan-hiburan, surga, surat Al-Waqiah, ancaman juga ada di situ. Paham ya? Mau bahas masalah peperangan, lihat surat Anfal, surat Taubah, kisah semua. Nah, barakallahu fiikum, dan intinya apa? Sebagai motivasi. Tapi kalau enggak pernah baca Al-Qur'an, wala memahami, wala barakallahu fiikum menghafal atau yang semisalnya, jangan, barakallahu fiik. Naam. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qul ayyuhar rasul, Allahu azza wa jalla huwal qadir wahdah ala an yursila 'alaikum 'adzaban min fawqikum karrajm awit tufan. Ngeri. Wa ma asbah dzalik. Katakanlah wahai Rasul, hanya Allah yang mampu untuk mengutus untuk kalian azab dari atas kalian, dari langit. Seperti rajm, apa rajm? Lemparan batu, hujan batu, bayangkan. Bukan sekedar hujan batu, gunung yang sebesar itu kalau Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang menjaga gunung untuk mengangkat, ditimpakan, mampu. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, bukan perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, ngeri. Awit tufan, atau angin yang sangat kencang, bayangkan. Antum saksikan kadang-kala kan bencana berupa angin yang semula mereka tenang, santai jual beli, terkena angin langsung semuanya rusak, hancur. Bahkan ada yang meninggal. Seperti itu, bayangkan. Nah, atau yang semisal itu. Aw min tahti arjulikum, atau adab dari bawah kalian, kazzalazil wal khasf. Zalazil, gempa bumi.
Yang antum rasakan bagaimana? Baru sebentar aja sudah membuat kadang hati rasanya takut. Apalagi kalau sampai dahsyat. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Gempa bumi termasuk apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kerusakan berupa kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan semisalnya. Sebagaimana sudah kita lewati ayatnya apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya, munculnya kerusakan di daratan, gempa bumi atau yang semisalnya, gunung meletus, nah barakallahu fikum, atau di lautan, sebabnya karena tangan manusia itu sendiri. Berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Allahul musta'an. Jadi hati-hati. Hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertimpa azab atau bencana tersebut. Wal'iyadzubillah. Naam, wal khasaf. Apa khasaf? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan ke bumi, bayangkan. Buminya dibuka, kemudian apa? Langsung penduduknya dimasukkan, kemudian buminya rapat kembali. Ngeri. Allahul musta'an, seakan-akan enggak ada bekasnya sama sekali. Allahul musta'an. Naam. Allahumma salim salim. Naam. Semoga kita diselamatkan. Kita lihat lagi. Au yakhlid amrakum 'alaikum. Au yukhallid amrakum 'alaikum fatakunu firaqan mutanahirah yaqtul ba'dukum ba'dha. Atau Allah Taala akan mencampur adukkan perkara kalian di antara kalian. Sudah bersaudara, berteman, dicampur adukkan. Akhirnya menjadilah kalian berkelompok-kelompok, saling bermusuhan, sebagian kalian bunuh sebagian yang lainnya. Karena apa? Karena tidak ada satu patokan, satu panduan yang dituju itu ya. Akhirnya apa? Allah Taala bikin mereka barakallahu fikum bercerai-berai sebagai ujian. Allahul musta'an. Undur ayyuhar rasul, kaifa nunawwi' hujjajana alwadihat li haula'il musyrikin la'allahum yafhamuna fayatabiru. masyaallah. Lihatlah wahai Rasul, bagaimana kami menyebutkan berbagai macam jenis argumen-argumen kami kata Allah Taala. Paham ya? Yang sangat nampak dan jelas bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin agar mereka mau memahami dan mereka menganggap, tapi enggak paham-paham juga itu loh. Allahul musta'an. Makanya kalau barakallahu fikum di neraka mereka memang kekal, ya sangat layak, pantas, itu hukuman mereka. Mau yang kafir yang asli mau yang murtad kekal semua di neraka. Allahul musta'an. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, "Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil." Dan justru kaummu mendustai, padahal itu adalah kebenaran. Katakanlah, aku tidak bisa menjamin kalian, tidak bisa melindungi kalian. Karena dakwah Nabi dan Rasul itu hanya mengajak, mendakwahkan, membimbing, mengarahkan, bukan maksa dan bukan menguasai hati orang enggak mampu. Sampaikan, lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa menguasai hati orang lain. Bisanya menyampaikan saja, ini benar, ini keliru, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah. Kita bisa nyampaikan dan berharap semoga Allah Taala berikan hidayah kepada orang yang kita sampaikan. Paham ya? Adapun memaksa kehendak orang lain, menguasai hati orang lain, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Hidayah taufik milik Allah Taala. Yang kita miliki, yang kita sampaikan ini hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, bimbing, ngatur. Paham ya? Kemudian mengarahkan pada perkara yang benar, itu adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad. Adapun nanti dia menerima dakwah kita, walhamdulillah, dakwah tauhid walhamdulillah, dakwah sunnah walhamdulillah, berarti hidayah taufik telah sampai kepada mereka. Kalau belum sampai, bagaimana? Sabar. Sebagaimana sabarnya para nabi dan rasul dalam berdakwah. Sebagai contoh ulul azmi. Ulul azmi digelari ulul azmi itu cuma 5 saja ya. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. 5 saja. Itu dakwahnya luar biasa. Mulai dari perjuangan musuhnya, dari bapaknya sendiri juga ada, dari anaknya sendiri juga ada, dari istrinya bahkan. Paham ya? Tapi mereka bersabar dalam berdakwah. Satu contoh saja, Nabi Nuh alaihissalam yang sering jadikan contoh, berdakwah selama 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Karena memang dakwahnya bukan mencari pengikut. Pernah dijumpai kisah Nabi Nuh, dakwahnya banyak orang pengikutnya enggak ada. Itu pun apa? Dakwahnya ketika yang ikut cuma sedikit bukan berarti gagal dakwahnya gitu loh. Jadi keberhasilan dakwah bukan apa? Dinilai dari banyak yang ikut.
tapi dinilai dari pahamnya orang yang mengikuti tersebut. Paham enggak dengan tauhid, syirik, sunnah, bid'ah sehingga bisa meninggalkannya. Paham ya? Kan enggak pernah dinukilkan para ulama mengatakan Nabi Nuh gagal dalam dakwah, pernah? Enggak pernah, padahal 950 tahun. Yang ikut cuma sedikit, anaknya pun enggak mau ikut. Istrinya juga enggak mau ikut. Jadi jangan pernah memandang terpetik di benak kita karena yang ikut cuma sedikit gagal dakwah, itu gagal paham orangnya. Paham ya? Jadi keberhasilan dakwah bukan dinilai dari yang banyak yang mengikuti, dari bukan. Ini contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? 950 tahun usianya, kita enggak sampai segitu. Paham ya? Yang ikut cuma sedikit. Qalil, sedikit sekali. Dinukilkan juga di dalam hadis, ditampakkan di hadapan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wan nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Bayangkan, Nabi enggak punya pengikut, bayangkan. Nabi padahal. Apakah gagal dakwahnya? Tidak. Jadi keberhasilan dakwah bukan harus banyak pengikutnya yang hadir ribuan, itu enggak harus. Tapi orang yang ikut itu paham enggak itu loh, agama yang benar. Paham ya? Nah, walaupun satu orang dua orang. Ini sekedar selingan mengenai apa? Mengenai bahwasannya bukan tanggung jawab kalian. Aku tidak bisa melindungi kalian dan tidak bisa menjadi apa? Barakallahu fikum, penolong kalian. Karena kami hanya menyampaikan al-haq. Kalian dustakan, urusan kalian. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah wa kadzdzaba bihadzal Qur'an al-kuffar min qaumik ayyuhar rasul. Telah mendustakan Al-Qur'an ini orang-orang kafir dari kalangan kaummu wahai Rasul, wa huwal kitab as-shadiq fi kulli ma ja'a bih. Padahal Al-Qur'an itu adalah apa? Kitab yang benar. Kitab yang benar, yang jujur, yang berisikan kebenaran semuanya. Semua yang di dalam Al-Qur'an. Qul lahum, katakan kepada mereka, lastu alaikum bihafidz wala raqib. Masyaallah. Aku bukan penjaga kalian dan bukan pengawas kalian. Cuman dakwahkan. Ya enggak? Laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Hanya menyampaikan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, contoh ketika hendak mentalkin pamannya Abu Thalib, yang sejak kecil beliau diajak dagang ke Syam. Sejak usia 12 tahun ya kurang lebihnya ya. Itu pun pamannya ketika ditalkin enggak mau. Bayangkan itu. Padahal paman kesayangan beliau. Sampai-sampai turun ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, itu kita enggak mampu memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa? Taufik. Yang mampu hanya hidayah ad-dalalah wal irsyad, menyampaikan. Nah, bayangkan, menunjukkan bahwasannya di dalam berdakwah proses sabar, pengorbanan, perjuangan sepahit apapun harus kita rasakan. Kita lihat di sini. Qul lahum lastu alaikum bihafidin wala raqib. Katakan kepada mereka, aku bukan pelindung kalian dan bukan pengawas kalian. Wa innama ana rasulullah uballighukum ma ursiltu bihi ilaikum, masyaallah. Tapi aku hanya Rasulullah, utusan Allah yang menyampaikan kepada kalian apa yang aku telah diutus kepada kalian. Bayangkan, nyampaikan. Kita semuanya hanya menyampaikan dakwah al-haq, menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan pernah memaksakan kehendak orang lain. Sampaikan terus dan jangan pernah bosan dalam menyampaikan. Paham ya? Dan harus bersabar. Ingat 4 poin yang disebutkan Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab 3 landasan utama kitab Al-Ushul Salasah. Apa 4 perkara, 4 poin tersebut? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 poin. Nah, kalau bisa menguasai itu alhamdulillah. Paham ya? Ilmu, punya ilmu, amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan. Dakwah itu enggak usah jauh-jauh. Wah, ana enggak bisa dakwah luar jauh, Ustaz. Keluarga. Dakwah itu yang paling nomor 1, keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Diri sudah selesai. Kita dakwahi, kita amankan, kita mengilmui, mengamalkan keluarga. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Enggak usah sibuk-sibuk keluar dulu. Keluarga dibenahi dulu. Kekurangan yang mana? Paham ya? Karena walaupun kita sudah mengenal dakwah salafiyah bukan berarti sempurna. Kekurangan masih ada. Bagaimana di dalam bermuamalah, bagaimana dalam beribadah, kurangnya yang mana, sesuai dengan syariat atau tidak, berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah atau enggak. Paham ya? Nah, ilmu, amal, dakwah, sabar.
Orang berdakwah itu sabar. Kalau orang berdakwah enggak sabar ya enggak jadi. Paham ya? Gagal semua nanti. Paham ya? Kenapa? Ya kita sebagai contoh saja. Sebagai contoh untuk motivasi. Walaupun usia kita enggak sampai segitu, Nabi Nuh alaihissalam tadi itu 950 tahun berdakwah, lailan wa nahara, sirran wa jihara. Bayangkan itu, pagi, siang, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran, bayangkan. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Allahul musta'an. Qala Allah Ta'ala berkata, likulli naba'in mustaqarr, ayat yang ke-67. Wa sawfa ta'lamun, setiap kabar dan berita itu sudah ditetapkan. Dan nanti kalian semuanya akan mengetahui. Nah, tercatat semua dalam Lauhil Mahfuz. Qala al-mufassirun atsabahumullah, likulli khabarin qararin yastaqir 'indah, ya kan? Semua kabar, semua berita yang telah tetap itu telah tetap di sisinya. Si Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi, awal kali menciptakan pena, Allah Taala mengatakan apa? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena, Allah Taala mengatakan uktub, tulislah. Penanya berkata, pena berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian apa? Barakallahu fiik. Allah Taala mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah sampai kejadian sampai hari kiamat. Semua kejadian, tulislah sampai hari kiamat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua kejadian sampai hari kiamat tulislah. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Awal kali menciptakan pena. Masya Allah, tercatat semuanya ya. Naam. Dan lihat, wa nihayatun yantahi ilaiha, dan suatu nihayah, yaitu keberakhiran yang akan semuanya akan kembali kepadanya. Fayatabayyana al-haq minal batil, maka nampaklah al-haq dari kebatilan. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian akan mengetahui ayyuhal kuffar, wahai orang-orang kafir, aqibata amrikum, akibat dari perbuatan kalian inda hululi adzabillah bikum, ketika adab Allah Taala menimpa kalian. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang ke-68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Allah Ta'ala mengatakan, apabila barakallahu fikum, engkau melihat orang-orang yang mereka memperbincangkan dan juga membicarakan tentang ayat-ayat kami dengan pembicaraan yang jelek, mengingkari atau yang semisalnya, fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka hatta yakhudu, sampai mereka mau membincang-bincangkan fi haditsin ghairihi, dengan pembicaraan yang lain. Jadi kalau ada orang yang ngobrol membicarakan ayat Allah Taala, menolak, bangkang, menentang ayat Allah Taala, jangan duduk sama mereka. Kenapa? Terpengaruh, khawatirnya kena syubhat. Paham ya? Ayat yang jelas, Al-Quran yang jelas, tidak ada keraguan dalamnya, menjadi ragu. Apa kata Allah Ta'ala? Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu, sampai mereka mau membincangkan fi hadisin ghairihi, dengan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, kalau enggak mau, sungguh setan akan bikin lupa engkau, akan menguasai dirimu. Fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan kamu duduk lagi setelah datang peringatan tersebut, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Karena teman duduk itu pengaruhnya besar. Awal mula orangnya baik, rajin, semangat ibadahnya. Karena teman duduknya orang-orang yang jahat, teman duduknya orang-orang yang jelek, terpengaruh dia. Terpengaruh. Oleh karena itu dipermisalkan, apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, masalu al-jalis salih wal jalis su' ka hamil misk wa nafihil qir. Paham ya? Wa nafikhi al-qir. Artinya apa? Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti permisalan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Antum tahu penjual minyak wangi? Muhammad Ridha. Penjual minyak wangi serba wangi enggak? Serba wangi. Kita orangnya enggak baik, sederhana saja, tapi teman duduknya adalah orang yang baik, orang akan menilai si fulan baik. Bayangkan. Teman duduknya penjual minyak wangi, antum enggak beli minyak wangi, cuman berteman dengan penjual minyak wangi, ima kecipratan dapat wangi-wangiannya, atau beli, atau dikasih minyak wanginya, serba wangi di situ. Teman duduknya baik.
Begitu pula sebaliknya, teman duduk yang jelek seperti tukang pandai besi yang mengolah besi biasanya nih dua nah barakallahu fikum semacam alat itu ya di gini-ginikan itu ya, kemudian menyala-nyala, nah kayak dua drum itu ya. Nah, itu nanti apa kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, imam mencium bau bakar-bakaran, bau enggak sedap, atau terkena percikan apinya sobek pakaiannya. Serba jelek di situ. Orangnya baik, tapi teman duduknya jelek. Dia dikatakan, si fulan ini kok berjubah, berjenggot, bersorban kok mabuk-mabukan ya, padahal enggak mabuk dia, karena teman duduknya orang mabuk itu loh. Orang suka mendem, akhirnya divonis mendem juga nih. Padahal enggak mendem dia. Paham ya? Dia enggak mabuk, teman duduknya jelek. Paham ya? Hati-hati. Pengaruhnya luar biasa. Jadi biasanya kalau teman duduk yang jelek itu, orang yang teman duduknya jelek, dia akan senang dengan teman duduk yang jelek juga. Sampai-sampai dipermisalkan apa? At-tuyur 'ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenisnya. Itu pasti sudah. Burung merpati pernah terbang bareng dengan burung gagak? Enggak pernah. Burung merpati sama burung merpati, burung gagak sama burung gagak. Burung emprit itu terbangnya sama burung emprit juga sama mereka. Paham ya? Jarang sekali dijumpai burung merpati kemudian terbangnya sama burung gagak gitu. Nah, karena beda jenisnya. Maksudnya orang baik itu dia akan berteman dengan orang baik juga. Orang jelek dia berteman dengan orang jelek. Paham ya? Sampai-sampai dipermisalkan buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya kalau orang tua dengan anaknya baik atau buruknya itu biasanya tidak jauh dari orang tuanya. Maksudnya orang tua itulah yang peran pertama dalam mendidik anak. Jadi hindari ya teman duduk yang jelek, dihindari. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah wa idza ra'aita ayyuhar rasul al-musyrikin alladziina yatakallamuna fi ayatil Qur'an bil batil wal istihza'. Wahai Rasul, apabila engkau melihat orang-orang musyrikin yang mereka membincang-bincangkan berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an dengan kebatilan wal istihza' dan mengolok-olok, fabta'id anhum, jauhi mereka, menjauhlah dari mereka, hatta ya'khudhu fi haditsin akhar, sampai mereka mau berbicara dalam pembicaraan yang lain. Wa in ansaka syaitan hadzal amr, jika setan sampai melupakan dirimu dari perkara ini, fala taq'ud, jangan kamu duduk ba'da tadakkurika, setelah engkau ingat ma'al qaumil mu'tadin, setelah ingat itu enggak boleh, jangan duduk bersama orang-orang yang na'am barakallahu fikum berbuat kejahatan, melampaui batasan. Alladzina takallamu fi ayatillahil batil, itu orang-orang yang mereka berbicara na'am barakallahu fikum terhadap ayat-ayat Allah Taala dengan kebatilan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Al mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. Kalau temannya orang baik, dia akan divonis, dicap sebagai orang baik walaupun dia saudara anak orangnya. Tapi kalau temannya orang jelek, orang jahat, walaupun dia orangnya baik, dia akan terkena imbasnya. Oleh karena itu dalam mencari teman duduk, carilah yang baik, yang mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah. Ketika keliru diingatkan, ketika salah diluruskan, itu teman yang baik. Bukan teman yang baik membiarkan saudaranya keliru, bukan membiarkan saudaranya terjatuh dalam kesalahan, tapi yang mengingatkan itu yang terbaik. Sehingga di dalam mencari teman duduk jangan sampai keliru, jangan sampai salah, karena penyesalan datang di akhir bukan di awal. Nasallahu azza wa jalla bimanhi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.